Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zura, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pastinya selalu sehat ya, walaupun di tengah pandemi kayak gini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Zura telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Zura untuk bisa saya wawancarai mengenai budaya Zura bersama dengan keluarga. Nah, oke, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Rahmasela, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang kebetulan pada semester ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa antara UHAMKA dengan UUM atau University Utara Malaysia. Zura bisa panggil saya Sylvia. Dan di sini saya akan melakukan proses wawancara bersama dengan Zuhra untuk memenuhi tugasan multicultural counseling atau kalau di Indonesia biasa disebut dengan counseling lintas budaya. Di sini sebelum kita masuk pada sesi wawancara, saya memiliki beberapa pertanyaan. Apakah Zuhra bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Baik, bersedia Sylvia. Oke, alhamdulillah bersedia ya. Sebelum masuk kepada sesi wawancaranya, bolehkah Zura memperkenalkan diri Zura terlebih dahulu? Ya baik, Sylvia, nama saya Zuhra Zulmadi Sinaga. Sylvia bisa panggil Zuhra. Saya mahasiswa aktif di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya sudah menginjak semester 5, tepatnya di program studi bimbingan dan konseling. Oke, berarti sekarang Zura masih semester 5 ya? Iya. Oke, mengambil program S1 dari bimbingan dan konseling. Betul seperti itu? Iya, saat ini sedang menjalani program S1. Oke, kita masuk kepada sesi wawancaranya ya. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai budaya Zuhra. Bisakah Zuhra menjelaskan mengenai latar belakang bangsa Zuhra bersama dengan keluarga? Iya, Sylvia, untuk mengenai latar belakang bangsa atau suku, kebetulan memiliki suku yang berbeda. Nah, bunda saya atau ibu kandung saya ini mempunyai suku Sunda, sedangkan untuk ayah saya itu memiliki suku Batak karena ayah saya itu berkelahiran di Pulau Sumatera Utara yang mayoritas adalah suku Batak atau Melayu, namun ayah saya lebih mendominan di suku Batak. Dan kalau bunda saya kelahiran dari Jawa Barat atau Pulau Jawa yang bersuku dominan Sunda. Jadi untuk keluarga saya mungkin ada setengah-setengah ya, bisa ke Batak namun bisa ke Sunda juga, namun karena saya bertempat tinggal sekarang domisili di Bogor atau yang lebih mengalir ke Sunda, jadi saat ini saya lebih dominan pada suku Sunda. Oke, berarti Zuhra ini di dalam keluarga ada dua suku ya, Batak dengan Sunda, seperti itu. Nah, untuk diri Zuhra sendiri, Zuhra lebih dominan kemana? Ke ayahkah atau ke ibukah? Mengikuti Sunda atau Batak? Ya, untuk diri saya pribadi, untuk aktivitas atau kelakuan saya mungkin saya lebih ke Sunda ya, karena kan untuk bahasa pun saya sehari-hari karena berdomisili di Bogor yang lebih ke Sunda, gitu, suku Sunda. Jadi saya untuk bahasa dan kesehariannya lebih dominan ke Sunda, namun untuk dari segi fisik dan juga emosional mungkin saya lebih mencondong ke ras ayah saya, yaitu suku Batak. Oke, berarti walaupun Zuhra ini bertempat domisili di daerah Bogor yang dominan dengan Sunda, tetapi
mengenai watak ataupun sikapnya mengikuti ayah ya di Batak gitu. Seperti itu, Zura. Iya, benar. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin di Indonesia kan banyak suku ya, dari 33 provinsi. Nah, setiap suku itu memiliki ciri khas masing-masing dari segi fisik dan juga bahasanya. Nah, kebetulan untuk dari segi fisik mungkin saya lebih dominan dari ke suku Batak, namun untuk cara saya berkomunikasi atau berbahasa ini, saya lebih dominan ke suku Sunda. Oke. Sekarang selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai latar belakang agama Zura. Bagaimana mengenai agama Zura bersama dengan keluarga? Karena kan di sini ada dua suku ya, Batak dengan Sunda. Seperti silakan Zura dijelaskan. Iya, untuk agama sendiri, alhamdulillah keluarga saya ini menganut agama Islam. Karena walaupun memang ya untuk terkenalnya di Indonesia ini orang yang bersuku Batak ini mayoritasnya Kristen. Pun dan dari kakek pun emang udah Islam gitu, jadi udah pure Islam. Dan alhamdulillah dari ayah, bunda, dan juga adik-adik saya dan juga saya sudah menganut Islam gitu, tidak menganut agama lain. Berarti di dalam keluarga Zura semuanya Islam ya, dari kakek nenek Islam walaupun Batak tapi Islam gitu ya, Muslim. Iya, saya Islam Muslim. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang ekonomi Zura dan keluarga seperti apa? Status perekonomian. Ya, untuk status perekonomian keluarga saya ini lebih tepatnya dibilang dimasuk di kategori perekonomian di tingkat tengah, karena ayah saya peternak ikan di salah satu di domisili saya ini, lebih tepatnya peternak lele dan ikan mujair juga. Nah, kalau misalkan bunda saya sendiri ini dia ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya dua-duanya nggak bekerja, cuman ayah saya saja. Tapi bunda saya kadang suka melakukan jualan online gitu. Jadi lebih tepatnya masuk ke tingkat perekonomian tengah. Berarti ayah Zura ini seorang bisa dibilang wirausahawan ya, wirausahawan karena memiliki usaha sendiri ya, peternakan lele seperti itu, ikan, dan bundanya Zuhra juga ibu rumah tangga tapi memiliki kerja sampingan mengisi waktu luang ya, berjualan online seperti itu ya. Iya, benar-benar Sylvia. Oke. Itu pekerjaan bunda saya. Iya Zura. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai status perkawinan. Nah, bagaimana dengan status perkawinan Zura? Apakah Zura ini sudah memiliki kah atau masih bujang kah? Oke, Sylvia, untuk status ya dari tadi awal Jura juga udah bilang Jura ini seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Jadi Jura ini lebih tepatnya sebagai pelajar atau mahasiswa. Untuk menikah sayangnya ini belum ada yang pinang nih. Belum ada yang melamar, jadi masih sebagai mahasiswa. Semoga cepat ya. Kalau emang ingin cepat, nanti didoakan semoga jodohnya dapat yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin. Oke. Selanjutnya mengenai peranan jantina. Nah, gimana maksudnya di sini adalah lebih kepada sifat seperti maskulinkah atau femininkah Zura dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, untuk dari segi sifat mungkin sih lebih feminim ya. Saya perempuan, dari cara saya berpakaian pun lebih dominan feminim, walaupun terkadang mungkin pakaian saya, sandang saya ini sering kadang beberapa suka memakai pakaian yang maskulin, namun untuk dominannya saya lebih ke feminim.
Berarti Ya, sikap Zura sehari-hari ini feminim ya, tidak mengikuti tidak mengikuti kegiatan laki-laki, namun untuk gaya dari cara berpakaian Zura mengikuti gitu, mengikuti ya seperti kadang-kadang. laki-laki. Ya, kadang-kadang. Namun nggak seperti laki banget sih, kayak mungkin suka pakai kemeja atau sepatu gitu. Jadi nggak terlalu pure semuanya maskulin gitu. Mungkin ada beberapa yang bikin jadi kelihatan maskulin aja. Ya, mulai dari kemeja gitu ya. Kemeja kan biasa dipakai oleh Iya. laki-laki gitu. Ya. Iya. Oke, selanjutnya mengenai peranan sosial Zura di lingkungan masyarakat ataupun universitas Zura bagaimana? Ya, untuk di lingkungan masyarakat ya, alhamdulillah saya pernah mengikuti suatu karang. Kalau di Indonesia itu ada namanya perkumpulan anak-anak remaja itu, dinamainnya itu Karang Taruna. Nah, biasanya tuh waktu kalau misalkan Independent Day atau Hari Kemerdekaan Indonesia kan selalu ada lomba-lomba atau di setiap masyarakatnya itu mengadakan suatu perlombaan gitu. Nah, saya alhamdulillah pernah berkontribusi di salah satu Karang Taruna di tempat tinggal saya untuk mengadakan acara Independent Day ini. Nah, kalau di kampus saya juga alhamdulillah pernah mengikuti suatu organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa, tepatnya di program studi bimbingan dan konseling. Namun untuk masa jabatannya alhamdulillah akhir tahun ini sudah habis. Jadi saya hanya pernah mengikuti, namun masa jabatannya untuk tahun ini sudah habis. Oke, Zura. Artinya Zura ini aktif ya dalam peranan sosial di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan Universitas Zura. Seperti itu ya? Iya, alhamdulillah Sylvia. Walaupun mungkin untuk saat ini saya cuti untuk berkegiatan sosial karena untuk di tahun atau semester ini saya sedang fokus pertukaran mahasiswa di University Utara Malaysia. Oke, berarti Zura ini cuti terlebih dahulu mengikuti peranan sosial di lingkungan masyarakat ya, karena ingin fokus kuliah gitu. Ya, benar. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari saya mengenai peranan Zura di dalam keluarga gitu. Nah, bagaimana Zura anak keberapa, peranannya apa? Bisa dijelaskan? Ya, untuk peranan ya karena saya ini 3 bersaudara, adik saya dan kebetulan saya anak pertama dan perempuan, jadi lebih harus mandiri, independent woman karena saya yang harus lebih mandiri, nggak boleh cengeng. Kalau di dalam bahasa Indonesia tuh bahasa Inggrisnya sad ya, nggak boleh sedih terlalu berlebihan karena saya yang harus menguatkan pondasi keluarga saya kalau di saat lagi turun, kan perekonomian itu tidak selalu selamanya di atas ya, kadang turun. Jadi saya yang juga harus menguatkan adik-adik saya gitu. Dan kebetulan saya juga mempunyai 2 adik. Yang pertama itu berjenis kelamin perempuan dan yang kedua ini berjenis kelamin laki-laki. Artinya Zura ini anak pertama dari 3 bersaudara dan wanita, jadi harus lebih kuat ya tulang punggungnya, ibaratnya seperti itu, pundaknya harus kuat karena wanita harus membimbing adik-adiknya. Iya, seperti kayak contoh kecil lah kan merapikan rumah atau bantu bunda masak itu pasti sih. Iya. Lebih bantu bunda atau ibu di rumah. Oke, Zura, terima kasih banyak. Beberapa pertanyaan yang saya lontarkan sudah dijawab oleh Zura. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selalu jaga kesehatan ya, Zura. Siap.